Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1, jika P, kemudian ini A-nya ini, Q-nya ini, kemudian ditanya ini ya. Ini kalau dicari langsung jawabannya seperti agak susah, kita gunakan sifat dari determinan ya. Oke, determinan P kali Q sama dengan determinan P kali determinan Q, kemudian determinan P transpose sama dengan determinan P, determinan P inverse sama dengan 1 per determinan P. Determinan dari matriks A, B, C, D ini adalah AD dikali dikurang BC, turun dikurang naik. Berarti berdasarkan sifat pertama ini, determinan Q-nya tadi kan ini kan sama dengan determinan ini, berarti dipisah ya, determinan P kali determinan A kali determinan P transpose. Determinan P kita cari dari sini, ini P-nya berarti turun dikurang naik. Ini kali ini akar 3 kali akar 3 berarti 3, setengah kali setengah berarti 4, berarti 3 per 4, kemudian dikurang ini kali ini menjadi min seperempat, min menjadi plus ya, berarti 3 per 4 tambah 1 per 4 adalah 1. Tentu determinan P ada P transpose adalah sama dengan 1 juga ya, kan tadi sifatnya ini. Atau bisa juga P transpose itu kan ini mendatar jadi nurun, ini mendatar baris kedua menjadi kolom kedua, sama ya, ini kali ini 3 per 4, ini kali ini adalah min seperempat, sehingga kalau dikurangi hasilnya adalah 1. Kemudian determinan dari A ini kali ini dikurang ini kali ini jelas 1, dikurang 0 adalah 1 ya, berarti determinan P adalah 1, kemudian determinan A adalah 1, kemudian P transpose adalah 1, 1 kali 1 kali 1 adalah 1, berarti determinan Q-nya adalah 1. Lalu kita cari ini ya, determinannya yang ini. Oke, determinan ini tentunya sama dengan determinan P transpose, determinan Q pangkat 2021, determinan dari P. Determinan dari P transpose tadi adalah 1, kemudian Q-nya tadi adalah 1, tentu 1 pangkat ini adalah tetap 1 ya, kemudian P-nya juga 1, sehingga ini hasilnya adalah 1. Dari pilihan jawaban di atas itu yang determinan 1 ya hanya yang ini ya, 1 kali 1 dikurangi 0 adalah 1. Sebab kalau yang lainnya kan tidak 1 kan, nah ini 1 dikurang ini kan enggak 1. Ini kurangi ini kan juga tidak 1, ini kali ini kan 2021 kurangi 0, tentunya ini pun juga tidak 1. Jawabannya tentunya yang A saja. Nomor 2, A kuadrat sama dengan ini, B kuadrat sama dengan ini, A tidak sama dengan B, ditanya A kali B. Oke, saya kurangi yang depan dikurang belakang, sehingga A kuadrat dikurang B kuadrat, ini kemudian 4B dikurangi 4A, kemudian 12 kurang 12 kan 0, jadi ini, kemudian A kuadrat min B kuadrat saya faktorkan menjadi A min B kali A plus B, selanjutnya ini min 4 nya saya taruh di luar, berarti ini A, ini min B. Oke, lalu A min B nya saya coret, dibagi A min B kan, sehingga A plus B sama dengan min 4, A plus B sama dengan min 4, sehingga A sama dengan min 4 dikurangi B. Lalu ini saya kuadratkan menjadi A kuadrat, ini kan menjadi A min 4 min B kuadrat, kemudian ini A kuadrat tadi kan sama dengan ini kan 4 plus 4B plus 12. Oke, sehingga ini depan kuadrat 16, kemudian 2 kali depan kali belakang hasilnya ini, kemudian belakang kuadrat adalah B kuadrat. Oke, lalu dipindah ruas 4B, 8B kurang 4B menjadi 4B, kemudian 16 dikurang 12 adalah 4, lalu ini difaktorkan menjadi ini ya. Oke, ini difaktor menjadi ini B plus 2, B plus 2 sama dengan 0, sehingga B nya adalah min 2. Selanjutnya karena A plus B sama dengan min 4 dari sini tadi, sehingga B nya min 2, berarti A ditambah min 2 sama dengan min 4, ini pindah ruas jadi plus 2 kan, sehingga min 4 plus 2 sama dengan min 2. A adalah min 2, kemudian ditanya A kali B. A kali B, A nya ini kan min 2, kemudian B nya dari sini min 2 kali min 2 sama dengan 4.
Nomor 3 ini ada gambar seperti ini, kemudian AB sejajar CD, ini sejajar ya, CD sejajar EF, berarti 3 garis ini sejajar. Diketahui sudut Y dibanding sudut Z adalah 3/7, yang ditanya adalah sudut X. Oke, kita tahu adalah sudut X itu kan sama dengan sudut Z ya. Nah ini sama ya, berseberangan kan, karena X kan bisa kita pindah ke sini kan, sama dengan ini, berarti berseberangan. X sama dengan Z, kemudian X dan Y kan berpelurus, karena X nya kita taruh di sini kan sama dengan ini, berarti X dan Y nya berpelurus sehingga jumlahnya 180, sehingga kemudian X sama dengan Z jelas tadi berseberangan. Kemudian maka X tambah Z, nah ini karena apa, X nya sama dengan Z berarti X nya bisa diganti Z kan, Z ditambah Y sama dengan 180, padahal diketahui Y dibanding Z adalah 3/7. Y dibanding Z sama dengan 3/7 atau 3/7, sehingga Y sama dengan Z nya kali silang ke sana 3/7 Z. Oke, Z tambah Y sama dengan 180 Z ditambah Y nya kan jadi 3/7 Z ya, sama dengan ini berapa, ini berarti ini kan 7/7 Z tambah 3/7 Z menjadi 10/7 Z sama dengan 180, sehingga Z sama dengan kali silang aja 180 kali 7/10 yaitu 126, coret ya, 10 nya 0 ya coret, 18 kali 7 adalah 186. Oke, padahal tadi X dan Z nya kan berseberangan berarti sama, karena yang ditanya X ya berarti X sama dengan Z yaitu 126. Nomor 4, sebuah rapat dihadiri 750 orang, ini kemudian 450 orang adalah perempuan, tentu yang laki-laki sisanya ya, berarti 750 dikurang 450 adalah 300 laki-laki. Kemudian ini seperempat dari laki-lakinya berusia kurang dari 30 tahun, berarti seperempat dari laki-lakinya kurang dari 30 tahun itu seperempat kali laki-lakinya kan 300 adalah 75 laki-laki ini berusia kurang dari 30 tahun. Lanjut, yang ini setengah dari perempuannya kurang dari 30 tahun. Oke, perempuannya kan tadi 450, berarti setengahnya adalah setengah dari 450 adalah 225 ini kurang dari 30 tahun ini, sehingga yang berusia kurang dari 30 tahun yang laki-laki ada 75, kemudian yang perempuan adalah 225, sehingga kalau ditambah adalah 300. Pertanyaannya, apabila salah satu hadirin dipilih untuk mendapatkan hadiah, berapa peluang orang yang mendapatkan hadiah tersebut berusia kurang dari 30 tahun? Yang usianya kurang dari 30 tahun tadi ada segini kan, 300, tentu peluangnya ya 300 per semuanya yang hadir kan 750. Oke, kalau disederhanakan dibagi 10 jadi 30/75, kemudian ini dibagi 3, ini dibagi 3, ini 10/25 bagi 5 dibagi 5 jadi 2/5 atau 4/10 atau 0,4. Nomor 5, perhatikan gambar berikut ini ada kurva fx, gx, hx, ini adalah sumbu x, ini adalah sumbu y. Nilai dari ini ya, oke, nilai dari ini sama dengan kan begini, oke, sama dengan ini, berarti kita cari dulu H1 nya ya. Oke, H1 itu sama dengan 1 sebab Hx itu kan melalui titik 1,1. Oke, Hx kan ini ya, yang parabola ini melalui titik ini kan, X nya 1, Y nya 1, ini Y nya 1, berarti 1,1. 1,1 ini artinya H1 sama dengan 1. Hx sama dengan Y kan, berarti H1 sama dengan 1. Oke, H1 sama dengan 1, ini berarti diganti 1 kan, berarti ini sama dengan ini kan, H1 nya diganti 1, lalu kita tinggal mencari G inverse 1. Oke, G inverse 1 itu sama dengan
ini ya sama dengan 0 ya, G inverse 1 sama dengan 0 sebab kurva Gx itu melalui titik 0,1. Gx ini melalui titik ini kan, X nya 0, Y nya 1, G 0,1. Artinya apa? G0 sama dengan 1. Berarti kalau dibalikkan menjadi ini kan, G inverse 1 sama dengan 0. G0 sama dengan 1, ini otomatis G inverse 1 sama dengan 0. Oke, G inverse 1 sama dengan 0. G inverse 1 sama dengan 0. Sehingga ini diganti 0 kan, berarti F0. Oke. F0 sama dengan 0. Dari mana F0 sama dengan 0? Sebab Fx nya melalui titik 0,0. Oke, ini Fx melalui titik 0,0 ya, berarti F0 sama dengan 0. Berarti jawabnya adalah 0. Nomor 6, K himpunan bagian dari L. Ini K himpunan bagian dari L, kemudian L himpunan bagian dari M. Nah, seperti ini. K aksen adalah komplement dari K. Ini adalah dibaca K komplement dari K. Artinya kalau ini K, komplementnya berarti selain K, berarti di luarnya sana ya. Oke, yang ditanya adalah M dikurangi L digabung dengan L dikurangi K komplement. Oke, M dikurangi L ini ya, ini kan M nya ini tadi yang paling luar, kemudian L nya yang tengah. M dikurangi L itu seperti ini, M dikurangi L berarti sisanya, jadi yang biru ini, yang hijau ini. Oke, M dikurang L sudah, kemudian ditambah ini L dikurangi K komplement. Ini L yang tengah dikurangi K, L kurang K yang putih, lalu komplement berarti ya selain yang putih ini adalah yang warna hijau, baik yang di dalam maupun yang di luar ini. Oke, ini ditambah ini. Lanjut, tampak dalam gambar ini bahwa M dikurang L itu ternyata termuat atau himpunan bagian dari ini. Kan ini yang biru ini kan sama dengan ini kan, ya berarti ini ditambah ini ya sama dengan dirinya sendiri ini ya, nah, yaitu sama dengan ini, sama ya. Oke, yaitu sama dengan ini, sama dengan L dikurang K komplement. Padahal L dikurangi K komplement itu kan sama dengan L aksen atau L komplement. Berarti L komplement ini kan di luar ini L komplement, yang luar ini yang hijau di luar, kemudian digabung dengan yang ini, yang K. Nah, ini tentu jawabnya adalah yang ini. Nomor 7. Nomor 7, jika didefinisikan untuk semua bilangan A dan B sehingga memenuhi hubungan dari ini ya, maka operasi berikut yang pasti benar adalah titik-titik. Oke, A star B, rumusnya kan ini yang pertama, A star 0 apakah hasilnya 0? Oke, A star 0 berarti B nya ini diganti 0 kan, 0 gitu kan. Oke, berarti A plus 0 dikurangi A kali 0. Oke, A kali 0 kan 0, A tambah 0 kurang 0 ya tetap A ya, bukan sama dengan 0. Berarti nomor 1 salah. Oke, nomor 2, A star B apakah sama dengan B star A? Berarti ini tinggal diganti aja ya. A star B kan ini, kemudian ternyata B star A tinggal dibalik aja ya. B star A itu A nya diganti B, B nya diganti A, berarti ini B, ini A, kemudian ini B, ini A. Oke, jadi seperti ini kan. Ternyata ini kan sama ya, B nya sama, A nya sama, A kali B sama dengan B kali A kan. Berarti nomor 2 ini adalah betul. Oke.
0 star B berarti A nya diganti 0 ya, berarti 0, ini 0, 0 tambah B, kemudian 0 kali B. Nah ini ya, oke, 0 kali B kan 0, berarti 0 tambah B kurang 0 adalah B. Nah, B ini tentu tidak sama dengan 0 ya, berarti ini adalah salah. Oke, lanjut nomor 4. Nomor 4 ini sama dengan ini. Oke, kita cari dulu yang ini. Oke, ini artinya A star B dulu, kita kerjakan dulu yang ini, tentu sama dengan ini kan. Oke, ini star C, lalu tentunya ini digantikan ke posisi yang A ini kan. Oke, berarti ini ditambah C ya, B nya diganti C. Oke, berarti ini ditambah C, kemudian dikurang ini dikali ini. Oke, kemudian ini A plus B dikurangi AB, kemudian tambah C, kemudian ini dikali ini berarti min AC ya, kemudian ini kali ini min BC, kemudian ini kali ini jadi plus ABC, sehingga menjadi A plus B plus C, kemudian min AB, min AC, min BC plus ABC. Jadi ini yang ruas kiri. Kemudian yang ruas kanan, berarti kita kerjakan dulu nih. B star C, berarti B star C kan B plus C, kemudian dikurangi B kali C. Oke. Kemudian A star ini ya berarti A tambah ini, kemudian ini dikurang A kali ini. Oke, ini sudah. Kita jabarkan yang ini menjadi min AB, kemudian min AC, kemudian ini kali ini adalah plus ABC. Oke, sehingga kalau ini kita urutkan jadi seperti ini kan. A plus B plus C, kemudian min AB, min BC, min AC, kemudian plus ABC. Tampak ini dengan ini sama ya. Berarti kesimpulannya ruas kiri dan ruas kanan sama. Berarti yang nomor 4 ini betul, kemudian yang nomor 2 betul, yaitu 2 dan 4 yang betul ya. Nomor 8, dua buah bilangan asli berturutan lebih kecil dari 10. Jika jumlah dua bilangan tersebut merupakan bilangan prima, maka hasil kalinya yang mungkin adalah titik-titik. Oke. Bilangan asli tentunya dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Berturutan berarti X tambah X plus 1 ya, misalkan ini 2, 2 tambah 1 kan jadi 3 itu ya. Berturutan ini X dan X plus 1 itu harus kurang dari 10 ya. Oke, jumlah dua bilangan tersebut ya berarti ini tambah ini kan, berarti X tambah X plus 1, X tambah X jadi 2X plus 1 merupakan bilangan prima. Padahal bilangan prima kan 2, 3, 5, 7 dan seterusnya ya. Tentu yang mungkin adalah 3 ya. 3 itu kan 1 ditambah 2, 1 ditambah 2 ini dua-duanya bilangan asli dan berturutan. Tapi kalau 2 kan nggak mungkin 0 tambah 1, 0 nya kan bukan bilangan asli kan. Oke, lalu 3 tambah 5 atau 2 tambah 3, 2 tambah 3 adalah 5, kemudian ini kan 2 tambah 3 adalah 5, kemudian yang ditanyakan hasil kalinya ya kan. Oke, penjumlahannya merupakan bilangan prima, ini ditambah jadi prima, kalau dikalikan berapa gitu kan. 1 kali 2 adalah 2, kemudian 2 kali 3 adalah 6, tapi di sini kan nggak ada 26 ya. Oke, lalu ini bilangan asli berturutan berikutnya adalah 3 dan 4, kalau ditambah jadi 7, ini prima kan, jumlahnya prima, kemudian kalau dikalikan adalah 12, di sini nggak ada 12, kemudian berikutnya 5 tambah 6 adalah 11, 11 juga prima, 5 kali 6 30, 30 tidak ada di sini, kemudian 13 itu adalah 6 tambah 7, bilangan asli berturutan 6 dan 7, 6 kali 7 adalah 42, 42 ada ya, ini berarti ini benar. Kemudian berikutnya 17 itu adalah 8 ditambah 9, 8 dan 9 adalah asli berturutan kurang dari 10,
Kalau dikalikan adalah 72, berarti 72 adalah benar. Berarti ini ada ya, 72 ada, kemudian 42 ada, berarti 1 dan 3 yang benar. Nomor 9, grafik berikut menyajikan data pemasukan dan pengeluaran sebuah perusahaan pada tahun 2014 sampai 2017 ya. Ini kalau yang bulat ini pemasukan, kalau yang kotak ini adalah pengeluaran. Oke, mana di antara pernyataan berikut yang benar? Oke, yang satu. Perusahaan mendapatkan keuntungan selama periode 2016 dan 2017. Kita lihat 16 sampai 17 itu apakah untung atau rugi? Oke. Berarti keuntungan itu kan pemasukan dikurangi pengeluaran ya. Pemasukan 2016 dan 2017. Oke, pemasukan kan yang bulat berarti 15 tambah 27 yaitu 42. Sementara pengeluaran kan yang kotak 16 sampai 17 berarti 23 dan 20. 23 tambah 20 43. Tampak pemasukan hanya 42, pengeluaran 43 berarti rugi ya. Oke, rugi. Yaitu ruginya ya ini. Pengeluarannya 43, pemasukannya 42 berarti rugi 1. Tentu yang nomor 1 ini adalah salah. Tidak untung tapi malah rugi. Lanjut yang nomor 2. Nomor 2, keuntungan tahun 2014 lebih besar dari 2015. Berarti kita cari keuntungan 2014 dan 2015. Keuntungan 2014 mana ini? Pemasukannya ini, pengeluarannya ini kan, pemasukan kan yang bulat dikurangi yang pengeluaran. Berarti 31 kurang 12 yaitu 19. Kemudian 2015 yang ini, pemasukannya ini, pengeluarannya ini, berarti ini dikurang ini yaitu 11. Tentu 19 lebih besar dari 11 ya, berarti 2014 lebih besar dari 2015 adalah benar. Yang nomor 3, keuntungan selama periode 2015-2017 lebih besar dari periode 2014-2016. Kita cari dulu keuntungan 15 dan 17. 15 sampai 17 keuntungannya berapa? Berarti pemasukannya dulu ya. Ini tambah ini tambah ini. Oke. Periode 2015 sampai 17 keuntungannya ini kan, ini tambah pemasukannya ini tambah ini tambah ini. Oke, kemudian dikurangi pengeluarannya ini. Oke, sehingga kita peroleh ini 77, ini 67, keuntungannya 10. Lalu sudah ini sekarang yang 2014 2016 14 16 berarti pemasukannya ini tambah ini tambah ini. Oke, kemudian dikurangi pengeluarannya, ini kurang ini kurang ini. Oke, ditambahkan pengeluarannya ini tambah ini tambah ini. Kemudian pemasukan dikurangi pengeluaran, hasilnya adalah 30. Tampak 10 itu lebih kecil dari 30, harusnya lebih kecil ya, bukan lebih besar. Berarti nomor 3 adalah salah. Nomor 4, rasio pemasukan dan pengeluaran tahun 2014 lebih besar dari 2017. 2014 pemasukannya adalah ini ya, kemudian pengeluarannya ini berarti 31/12. Ini berarti 2, sekian. Kemudian 2017 ini pemasukannya ini, pengeluarannya berarti 27/20. Oke, 1, sekian. Tampak 2 itu lebih besar dari 1 ya. Berarti 2014 lebih besar dari 2017 adalah benar. Maka jawabnya adalah 2 dan 4 saja yang benar ini ya, berarti A, B, C. Nomor 10, jumlah pegawai perusahaan rintisan Samsat-Tek 4 kali jumlah pegawai perusahaan rintisan Injekor ini ya. Berarti ST ini, saya singkat ST, adalah 4 kali JJ. Kemudian jumlah pegawai kedua perusahaan tersebut adalah 100. Berarti ST tambah JJ adalah 100.
Padahal ST tadi kan 4 kali CC kan, berarti ini 4 CC tambah CC kan 5 CC sama dengan 100, maka CC-nya adalah 100 per 5, yaitu 20, sehingga ST-nya 4 kali 20 adalah 80. Kemudian Q ini adalah selisih jumlah pegawai, ya berarti selisihnya berarti ST-nya 80, CC-nya 20, 80 kurang 20 adalah 60. Oke, berarti Q-nya adalah 60 karena selisih, P-nya adalah 50. Berarti P50, Q60, tentunya P lebih kecil dari Q ya. Berarti jawabnya ini kan P lebih kecil dari Q. Nomor 11, sepasang sepatu bekas dibeli dengan harga segini, diperlukan 50.000 untuk memperbaiki, kemudian dijual dengan harga segini ya. Oke, berarti modalnya kan harga beli 240 ditambah perbaikan 50 menjadi 290, kemudian dijual segini kan. Oke, berarti untungnya berapa ya? Berarti ini dikurang ini kan, untung 35, maka persentase keuntungannya adalah untung dibagi modalnya dikali 100%, hasilnya adalah segini ya, 350 per 29%. Tentu ini lebih dari 10% ya, ini dibagi ini, berarti Q-nya lebih dari 10%, P-nya 10%, tentu P ini lebih kecil dari Q. P lebih kecil dari Q. Nomor 12, diberikan 3 buah lingkaran identik seperti ini yang saling bersinggungan seperti pada gambar. Ketika titik pusat PQR saling terhubung, oleh garis, maka berapakah luas daerah yang diarsir ini, yang di tengah ini, daerah yang diarsir ini berapakah luasnya? Oke, putuskan apakah satu berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya, maksudnya untuk mencari luas daerah yang diarsir ini, 1. Panjang QR diketahui atau sudutnya yang diketahui. Oke, mana nanti jawabannya? Apakah cukup untuk bisa menjawab pertanyaan ini, 1 atau 2 untuk mencari luas daerah yang diarsir. Oke. Luas daerah yang diarsir ini adalah luas segitiga dikurangi luas 3 juring ya, ini sama ini. Oke. Segitiga PQR merupakan segitiga sama sisi, karena ketiga lingkaran ini kan identik, maka PQR harus sama sisi ya. Tentu luasnya tergantung oleh panjang sisi segitiga dari ini ya, QR-nya ini. Semakin besar QR-nya ini, bertentu semakin besar juga luas segitiganya. Demikian juga sebaliknya. Jadi QR-nya harus diketahui. Sehingga luas segitiga sama sisi ini kan rumusnya ini ya, kalau kita cari ya. Tapi dari sini jelas ya, QR semakin besar maka segitiganya ini juga semakin besar. Oke, sementara sudut X ini otomatis 60 derajat ya, maaf ini 60 derajat bukan 600, ini otomatis ya, ini otomatis tanpa diketahui pun wajib 60 derajat. Jadi kalau hanya yang harus diketahui adalah QR ya, QR-nya ini harus diketahui untuk mencari luas segitiga. Jadi X tidak harus diketahui karena otomatis, meskipun untuk mencari luas juring dibutuhkan beberapa besar sudut X ya, yaitu X per ini, tapi kan X-nya ini otomatis 60. Jadi pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab ini. Jadi kalau QR diketahui maka luas ini segitiganya diketahui, tentu nanti ininya kan ketahuan kan, X-nya karena otomatis. Jadi jawabnya adalah 1 saja cukup, tetapi 2 saja tidak cukup. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 itu cukup untuk menjawab pada tahun berapa Rio lahir. Oke, 1. Adik perempuan Rio lahir tahun 1990 ketika Rio berusia 28 tahun.
2. Ulang tahun Rio dan ulang tahun adik perempuannya selisih 6 bulan. Baik, adik perempuan Rio lahir tahun 1990 ketika Rio berusia 28 tahun. Tentu Rio lahirnya adalah tahun 1990 dikurangi 28 ya, yaitu tahun 1962. Jadi satu saja sudah cukup untuk menjawab kapan Rio lahir ya. Kemudian yang nomor 2, ulang tahun Rio dan ulang tahun adik perempuannya selisih 6 bulan. Jelas ini tidak bisa mengetahui kapan Rio lahir ya. Ulang tahun berkaitan dengan tahun lahir, dengan bulan lahir, bukan dengan tahun lahir. Karena pertanyaannya adalah tahun berapa Rio lahir, ya berarti yang nomor 1 saja cukup. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Nomor 14, diketahui 3 buah garis lurus yaitu I1, I2, I3. Apakah I1, I2 sejajar? Putuskan pernyataan 1, 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan apakah I1 dan I2 sejajar. Oke, yang pertama, I1 dan I3 saling berpotongan. I3 membentuk sudut 45 derajat. Oke, sebelumnya perhatikan arah mata angin ini ya. Oke, utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, dan barat laut. Pernyataan 1 ini, I1 dan I3 saling berpotongan, I3 membentuk sudut 45 derajat. Kemudian pernyataan ini jelas tidak bisa mengetahui posisi I2 ya, karena yang ditanyakan I1 dan I2. I2-nya tidak diketahui, di sini diketahui hanya I1 dan I3 membentuk sudut 45 derajat. Jelas ini tidak bisa untuk menjawab pertanyaan ini ya, pernyataan pertama ini. Contoh misalkan I1-nya utara, maka kalau I1-nya kita anggap utara, tentu I3-nya kan membentuk sudut 45 derajat terhadap I1, tentunya bisa timur laut, bisa barat laut. Ini ya, I1-nya utara kan membentuk, I3-nya membentuk sudut 45 derajat, berarti bisa timur laut, bisa barat laut. Berarti ada 2 peristiwa ini, yaitu A atau B. Kemudian yang kedua, I2 dan I3 saling berpotongan, kemudian I2 membentuk sudut 45 derajat. Pernyataan ini jelas tidak bisa diketahui posisi I1 ya, karena yang diketahui hanya I2 dan I3, tentu I1 tidak bisa diketahui. Hubungannya I1 dan I2 kan yang ditanya, tentunya tidak bisa diketahui. Yang kedua, I2 dan I3 saling berpotongan membentuk sudut 45 derajat. Oke, tentu ini tidak bisa untuk mengetahui posisi antara I1 dan I2 ya. Oke, anggap ini tadi pernyataan pertama kan yang A, ini I1, ini I3, utara dan timur laut. I1-nya utara, kemudian I3-nya timur laut. Anggap I3-nya adalah timur laut. Karena I3 timur laut, tentu I2-nya ya, I2-nya bisa arah timur, bisa arah utara, karena timur laut dan timur kan sudutnya 45 derajat, timur laut dan utara juga 45 derajat. Oke, untuk kasus yang A. Kasus yang B adalah I1 utara, I3 barat laut. Oke, karena I3-nya adalah barat laut, tentu yang membentuk sudut 45 derajat adalah barat dan utara. Jadi ada 4 peristiwa di sini, yaitu ini, dan ini. Oke, ya ada 4 peristiwa. Jadi hubungan antara I2 dan I1 apakah saja sejajar? Tentu pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup, karena I1 dan I2 itu ada
utara timur tidak sejajar, kemudian utara-utara sejajar, kemudian utara barat tidak sejajar, utara-utara sejajar. Berarti bisa sejajar, bisa tidak. Tentu pernyataan 1 maupun pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.